Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, diberkati dan dilimpahi oleh berkat, rahmat, dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini akan memasuki episode yang ke-312, yang kali ini kembali akan mengangkat keresahan kami dengan judul Jebakan dalam Kebebasan Berpendapat. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Tuhan, kami mohon urapi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi podcast Mutiara hari ini itu tidak murni renungan firman Tuhan membahas mengenai ayat per ayat ya. Jadi ini murni lahir dari keresahannya. Ya, kalau komika atau stand up komedian itu biasanya mencari materi itu berangkat dari keresahan hatinya. Nah, sekarang saya sebagai seorang pemberita firman juga akan mengangkat keresahan apa yang hari-hari sedang terjadi dalam kehidupan kita ya. Mau tidak mau kita harus melek dalam hal ini ya. Karena kita hidup di era di mana teknologi informasi itu mengalir dengan begitu deras. Kalau kita tidak cakap dalam memfilternya, kita bisa tertipu dan kita bisa akan menelan mentah-mentah informasi itu tanpa cek dan recheck ya. Nah, kali ini kenapa saya mengangkat judul Jebakan dalam Kebebasan Berpendapat? Hari-hari ini saya merasa bahwa orang-orang begitu dengan mudahnya menyampaikan pendapatnya, dan walaupun in the good way, itu semua baik tentunya. Kebebasan berpendapat kan dijamin oleh negara ya. That's all good ya, semuanya baik. Yang jadi problem ialah kadang-kadang dalam kebebasan berpendapat orang menjadi kebablasan. Ya, dalam mengemukakan pendapatnya, mereka melupakan yang namanya adab dan tata krama. Mengungkapkan pendapat itu boleh, tetapi jangan sampai di dalamnya saudara memasukkan hujatan-hujatan, hinaan-hinaan, ejekan-ejekan, body shaming, dan lain sebagainya, seolah-olah kesemuanya itu untuk memperkuat argumen saudara, ya walaupun ya itu sesuatu hal yang bisa diterima hari-hari ini, tetapi marilah saudara, kalau misalnya saudara punya pesan yang memang kuat, sampaikanlah itu dengan baik, sampaikanlah itu dengan jujur apa adanya, tetapi tidak lantas dengan menghujat, tidak lantas dengan memaki. Nah, kenapa saya menyampaikan kebenaran firman hari ini mengenai menjaga lidah ya terhadap yang jahat, karena inilah penekanannya ya. Jangan mudah menyampaikan sesuatu dengan hujatan-hujatan. Orang hari ini berani sekali menyampaikan opini pendapatnya, tetapi ketika saya dengar pendapatnya itu kebanyakan adalah pendapat-pendapat yang didapatnya dari hoax atau berita kabar-kabar palsu yang dia tidak mengerti. Kabar-kabar itu dipelintir, disebarkan oleh influencer atau buzzer-buzzer kata orang hari ini, tapi dia tidak memfilter dan ia kebawa emosi. Dia merasa bahwa itu adalah sebuah fakta atau kebenaran yang belum ia sendiri cek. Akhirnya ia menyuarakannya dengan amarah sambil menambah caci makian, dan itu ditujukan kepada presiden
Maaf ya, sejauh yang saya lihat presiden kita memang badannya tuh tinggi kurus seperti itu, tetapi tidak lantas saudara menghina. Saudara harus juga memberikan apresiasi dengan apa yang ia lakukan hari-hari ini. Ya, apakah saya pembela presiden? Enggak, saya realistis aja. Kalau seandainya presiden saya sudah melakukan sesuatu yang menyimpang seperti melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual, ya saya pasti akan ikut menyuarakan kebencian saya kepada presiden. Tapi sejauh ini yang saya lihat, tidak ada urgensi kita memasukkan hinaan-hinaan ke dalam aspirasi atau pendapat yang kita sampaikan. Itu baru pertama ya. Saya mengatakan bahwa hati-hati dengan lidah saudara. Tapi yang saya salut sih dari Presiden Joko Widodo sampai sejauh ini, semua kata-kata hinaan seperti pelangak pelongo, antek asing, hujatan, kurus krempeng, muka endeso, mulyono, beliau tidak pernah merespon itu dengan seperti di era Orde Baru, saudara ya. Kalau di era Orde Baru, saya ini saksinya. Orang tidak boleh sembarangan loh mengatakan sesuatu yang menyinggung istana. Saya ingat di masa itu, ya bukan nggak ada stand up komedian sih, komedian tepatnya. Orang-orang yang melakukan lawakan itu ada beberapa yang berani melakukan sentilan-sentilan politik. Tetapi yang saya tahu beberapa orang yang berani itu biasanya mereka akan dipanggil, ya. Dipanggil, mungkin saja diinterogasi, kamu melakukan ini alasannya apa dan sebagainya. Ya plus minus lah. Kebaikannya, hal ini tentu tidak akan membuat chaos ya. Kayak di Korea Utara juga, kalau orang gak boleh sembarangan ngomong apapun juga ya. Tetapi saya juga tidak mau hidup di Korea Utara, saudara ya. Kebebasan berpendapat yang diikuti dengan hinaan-hinaan itu, kadangkala dengan berita-berita yang nggak benar itu bisa memicu chaos, bisa memicu kekacauan. Makanya saya berkata, hati-hati dengan lidah saudara, hati-hati dengan pendapat saudara. Mari para influencer atau buzzer-buzzer, saya tahu bahwa banyak diantaranya itu yang dibayar. Tetapi marilah coba pikirkan. Jangan cuma mikirin uang, pikirin kesatuan bangsa juga. Jangan membuat kekacauan sampai nanti tiba-tiba ada bentrokan dan ada orang mati. Saya pikir yang bertanggung jawab adalah buzzer dan influencer ini. Karena mereka lah yang memicu masyarakat marah dengan apa yang mereka lakukan. Padahal kebanyakan itu receh, kepentingan parpol di balik semua itu. Saudara ya, berhati-hatilah dengan lidah kita ya. Sekali lagi, saya ingat di zaman itu gak ada orang yang, di zaman saya maksudnya Orde Baru itu gak ada orang yang sembarangan berani berkata. Itu adalah plusnya, tetapi minusnya kebebasan berpendapat kan dibungkam, itu juga minus ya. Salah satu hal itu minus ya. Orang jadi tidak berani menyuarakan. Tetapi kebebasan yang begitu bebas seperti zaman sekarang, saya melihat podcast, stand up komedian, orang-orang yang masih muda-muda, influencer ya, YouTuber, kemudian selebgram yang masih umurnya muda-muda, demi mendapatkan viewer atau hal viral, mengkritisi pemerintah dengan berani ngata-ngatain pemimpin negaranya. Seperti itu. Saya pikir kebebasan seperti itu juga, hari ini orang banyak bilang demokrasi sudah mati. Mereka nggak melek apa? Orang berani mengatai presiden, orang berani menghina presiden itu adalah bukti demokrasi ini sedang baik-baik saja. Bahkan kebablasan. Orang pakai kebebasannya untuk mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita jaga lidah kita ini dari hal-hal yang jahat. Ya. Yang kedua, pada ayat 10 tadi kita mendapati penulis ini mengatakan supaya kita menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita juga harus menghindari bibir kita dari yang namanya hoax. Ucapan-ucapan menipu itu hoax.
Nah, beberapa bulan terakhir ini kalau entah saya yang FOMO ya, telat FOMO gitu ya. Facebook itu kan sudah menjadi menjadi Facebook Pro seperti itu. Bisa ada pilihannya di mana kita bisa menjadikan Facebook kita menjadi Pro. Di mana orang bisa mendapatkan monetisasi dari Facebook. Dan ketika saya melihat Facebook, begitu banyak seliweran informasi-informasi orang, membuat berita-berita yang malah menurut saya membuat saya tuh bosan akhirnya ngelihat Facebook, saudara ya. Media-media begitu banyak orang-orang yang menggunakan Facebook Pro untuk menyuarakan pendapatnya yang kebanyakan tujuannya adalah untuk menjaring atau mendapatkan viewer yang besar, mendapatkan follower atau pengikut yang besar. Tetapi yang mereka masukkan informasi-informasi itu banyak diantaranya yang hoax. Banyak diantaranya yang sekedar supaya viral. Ya. Yang saya melihat di situ, topik yang paling rame ialah mengangkat opini pro dan kontra. Ya, mengangkat tentang hal politik lah, mengangkat tentang Messi sama Cristiano Ronaldo lah, perdebatan-perdebatan itu. Kadang saya ngelihat berita yang seliweran mengenai politik dan perdebatan-perdebatan pro dan kontra itu, saya sudah enak juga ngelihatnya, saudaraku. Karena saya melihat begitu banyak informasi yang beredar itu sebenarnya tujuannya adalah pembuatnya itu pengen mendapatkan viewer sebanyak-banyaknya. Ia rela membuat konten-konten yang hoax sekalipun gak apa-apa, yang penting aku dapat viewer. Orang komentar, begitu banyak orang yang melihat feed di sosial media, khususnya di Facebook saya, reels yang beredar itu walaupun hoax gak apa-apa. Yang penting ya viewer saya banyak, saya dapat cuan, saya dapat dolar. Nah itu yang saya khawatirkan hari-hari, tapi kita tidak bisa dengan serta-merta juga ya menekan hal itu. Karena ya semua orang juga sedang kerja pakai media sosial ya. Saya juga akhirnya bisa memaklumi hal itu juga sih ya. Tetapi hal itu membuat saya jenuh. Kadang ya lebih seru juga di era 80-90an gak ada media ya. Daripada orang hari ini mudah sekali digiring dengan media-media yang ternyata informasinya tuh ya setengah-setengah kebenarannya, setengah benar, setengah hoax, ada yang murni hoax. Sedih saya melihat seperti itu, saudara ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara janganlah karena konten demi konten sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Orang rela melakukan apa aja demi konten hari ini. Tapi saya pribadi, saya memang membuat konten di YouTube. Ya ini konten rohani seperti ini. Tapi saya mengakui ya, ketika saya menjalankannya, berhubung saya ini bukan artis. Ketika saya menjalankan konten-konten ini, saya mengakui bahwa pekerjaan di dunia nyata, di dunia sekuler, artinya usaha saya di dunia nyata ya, yang saya rintis, yang saya kerjakan sampai hari ini, jauh lebih menghasilkan, lebih banyak daripada pekerjaan konten. Jujur aja nih saudara ya. Mungkin karena saya bukan artis, mungkin karena saya nggak punya privilege seorang artis seperti itu, tapi saya melihat bahwa pekerjaan dengan berkeringat, dengan berjerih lelah, itu jauh lebih menghasilkan lebih banyak ya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau bisa lah jangan ikut-ikutan lah jadi konten. Nanti akhirnya kualitas kontenmu ya cuma memecah belah negara ini aja, memecah belah orang, memecah belah keluarga. Mending kita bekerja di dunia nyata aja lah kalau ada kesempatan saudara ya. Tetapi kalau saudara mau jadi konten kreator ya silakan. Ya saya tidak ingin menghalang-halangi, itu hak saudara. Tapi kalau boleh, biarlah konten saudara memang edukatif ya. Menjadi berkat bagi orang, mendatangkan sukacita bagi orang, itu sah-sah saja, atau memberikan informasi yang positif ya bagi orang ya. Ini masukan dari saya saja. Kalau tidak menerima tidak apa-apa. Ini kan kebebasan kita berpendapat dan kebebasan saudara untuk menerima pendapat saya atau tidak. Yang penting kita bersukacita, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan.
Pesannya cuma satu dari renungan ini, dari keresahan ini ya, supaya kita berhati-hati menjaga lidah kita. Kata orang, mulutmu harimaumu, berhati-hatilah ya di dalam membuat opini atau membuat statement, juga berhati-hatilah karena pemerintahan ini akan berubah ya. Transisi pemerintahan kita tidak pernah tahu, dari Pak Joko Widodo menuju ke Pak Prabowo, bagaimanakah perkembangannya, bagaimanakah keadaannya, kita tidak tahu. Maka lebih baik kita dengan bijak menjaga saja perkataan kita, tulisan-tulisan kita, jangan lagi sembarangan ya. Lebih baik nggak usahlah yang aneh-aneh ya. Idealisme untuk mencari kontroversi itu nggak usah. Lebih baik lempeng-lempeng aja lah ya, aman-aman aja lah, bekerja dengan baik, berjeri lelah aja, supaya mendatangkan sukacita bagi setiap kita, saudara ya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan maksud dan kehendak-Mu. Melalui renungan ini biarlah kiranya orang-orang mulai berpikir dengan jernih, Tuhan. Mereka tidak lagi bertindak dengan serampangan, dengan sembrono, bisa menjaga mulut dan tulisannya supaya tidak memecah belah, tidak melukai orang, tidak membuli, tidak merendahkan, dan tidak merusak kesatuan dan persatuan atau tali silaturahmi. Kami berdoa supaya persaudaraan, persahabatan setiap orang akan menjadi semakin kuat. Kami mengeluarkan ucapan kata-kata yang boleh membangun, menjadi berkat, yang menyemangati orang-orang, yang membangkitkan semangat, membangkitkan kekuatan, memberikan orang optimisme, bekerja, berkarya, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang kuat, Tuhan, di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah lewat perkataan kami juga boleh memberikan semangat bagi mereka yang letih lesu, yang berbeban berat, dan mereka boleh mendapatkan kelegaan, kemerdekaan melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.